Biasanya sih tidak lama, jadi jangan dibayangkan, wah ini kalau di recall mobil saya nih ditahan seminggu gitu, enggak lah. Jadi eh, yang sudah-sudah itu biasanya oleh prinsipal itu sudah betul-betul dipagari, dipagari dalam arti supaya nggak merembet kemana-mana gitu. Wah ini ikut dibongkar sama montir yang nggak ngerti, ini kenapa jadi ikut dikendorin bautnya karena gitulah kira-kira. Ini juga mungkin yang jadi kekhawatiran para pemilik kendaraan yang mungkin nantinya akan di-recall nih Pak Bebin. Ketika mobil ini di-recall, ini biasanya butuh waktu berapa lama hingga akhirnya kendaraan ini bisa kembali digunakan oleh para konsumen? Biasanya sih tidak lama, jadi jangan dibayangkan, wah ini kalau di-recall mobil saya nih ditahan seminggu gitu, enggak lah. Jadi yang sudah-sudah itu biasanya oleh prinsipal itu sudah betul-betul dipagari, dipagari dalam arti supaya nggak merembet kemana-mana gitu. Wah ini ikut dibongkar sama montir yang nggak ngerti, ini kenapa jadi ikut dikendorin bautnya karena gitulah kira-kira. Dan ini loh penggantinya, kalau ada hardware yang mesti diganti, ya kan, udah nggak pakai basa-basi, nggak pakai bu, ini dicopot, ini dipasang gitu ya. Kalau perlu update software berarti tinggal komputer dilakukan. Jadi biasanya sih tidak akan sampai, wah ini mesti nginep ya, ini. Dan itu sebabnya ketika produk yang kita pakai adalah produk yang termasuk dalam daftar recall, cepat daftarkan. Karena mereka biasanya sudah kayak dokter, ngantri ya. Udah antriannya tuh udah Bapak datang ini ya tanggal sekian setelah jam makan siang, itu udah ketahuan ininya daftarnya siapa saja yang harus dikerjakan. Waktu yang diperuntukkan kendaraan kita tuh sudah jelas, slot waktunya tuh udah jelas gitu ya. Jangan kitanya Pak, silakan datang ke dealer kami mau melakukan pemeriksaan sekaligus kalau diperlukan penggantian. Wah, jangan sekarang ya, Dek. Saya ini sudah siap-siap mau ke liburan ke kampung. Nanti aja ya, Dek. Nanti aja masuk daftarnya bisa mundur panjang sekali gitu. Jadi perlulah dipahami, satu, kita nggak perlu galau, wah mobil saya ternyata cacat, nggak usah ribut-ribut begitulah, sudah nggak musim lah ya kan. Kita dengan akal sehat dan pengetahuan yang cukup mengetahui bahwa merek yang bersangkutan mau melakukan tanggung jawabnya terhadap produk yang mereka jual, dan ini adalah langkah terbaik buat konsumen, ya udah jalanin aja gitu ya. Nggak perlu banyak dikomentari, jalani sesuai dengan schedule, hubungi, daftarkan kalau perlu mendaftarkan, terus kalau sudah dikasih slot waktu, sudah jangan ditunda-tunda. Langsung karena yang umum terjadi di negara kita seringkali saya lihat, misalnya recall itu melibatkan 2.000 unit misalnya, gitu ya. Seringkali yang datang tuh 60-70% aja udah bagus gitu. Enggak semua ya. Entah kenapa sepertinya apakah cuek ataukah alergi dengan kata-kata recall atau apa gitu. Kalau tidak tahu kan bisa mencari tahu. Saya sih berpikirnya begitu kan, mencari tahu mau lewat mana, lewat klinik otomotif Sonora juga bisa gitu ya, betul. Mencari tahu. Ini saya mesti bagaimana gitu dan sebagainya. Tapi yang ditemukan di lapangan seringkali yang namanya recall itu bisa 60-70% aja sudah
hore. Iya. Nah ini yang aneh gitu kan, kalau di kendaraan yang kita miliki termasuk dalam daftar recall kan kita kan sebetulnya kan seneng. Iya betul. Orang mau dibenerin jadi kok, lebih baik gitu ya. Diperbaiki supaya cacat itu dihilangkan. Kenapa nggak datang? Gitu. Iya. Seringkali tuh barang-barangnya tuh numpuk jadinya. Nah mungkin banyak alasan nih Pak Bebin. Mungkin yang tadi disebutkan 60-70%-nya nih yang datang akhirnya kendaraannya di recall, diperbaiki. Mungkin 30 hingga 40% yang nggak datang ini pikirnya nanti deh lagi sibuk kendaraannya masih dipakai. Sebenarnya nih untuk recall, kalau misalnya dalam jadwal recall mereka tidak datang, tidak ambil, dan satu ketika ternyata kejadian lah yang di recall ini ternyata terjadi sama mereka, kok fitur ininya nggak berfungsi ya, ini udah di recall waktu itu tapi saya nggak sempet nih, lalu mereka datang lagi ke dealer beberapa waktu, misal let's say kita bilang 5 bulan, 6 bulan setelah jadwal biasanya recall, ada batas waktu. Biasanya ada batas waktu. Artinya ketika batas waktu tersebut sudah dilampaui, bukannya merek tersebut tidak mau bertanggung jawab lagi, tapi ya kalau kamu mau ya sekarang kena ongkos. Iya. Iya kan? Karena kan sistemnya kan nggak bisa digantung open terus. Iya betul. Kan urusannya kan bukan cuman ini aja gitu loh. Masih banyak urusan lain yang yang day to day gitu. Jadi ya itu mesti dipahami gitu. Konsumen juga nggak bisa semau-maunya, seenak udelnya. Wah, ntar aja deh gini-gini, begitu ada kejadian gini gitu. Tuh kan, saya kan ini. Terus mau nyalain nggak bisa. Nggak bisa. Semua kan udah makanya ketika sudah open to public, beresin gitu.